A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Apa doa yang diajarkan Ustaz Farrozi kemarin? Rabbi zidni ilma. Ada yang tahu surat berapa ayat berapa? Masih lupa? Surat Thaha ayat 114. Inilah kita. Padahal materinya baru kemarin. Langsung lupa. Kenapa? Mungkin terlalu banyak dosa dan maksiat kita sehingga ilmu tidak mau nempel. Ada orang bilang, saya tidak sempat Ustaz baca Quran. Betul-betul tidak sempat baca Quran, atau jangan-jangan Quran itu tak mau dekat-dekat sama kita. Mobile Legend, nomor plat motor, alamat wisata kuliner yang enak, toko langganan, akun Instagram si fulan, ingat semua di sini. Begitu menyebut Quran, hilang. Nomor jalan, alamat, toko, ada di sini. 20 nama teman. Ingat? Sekarang ikut saya ya. 1 Al-Fatihah. 2 Al-Baqarah. 3 gak usah buka Quran ya, hafal. 3 Ali Imran. 4 An-Nisa. 5 Al-Maidah. 6 Al-An'am. 7 Al-A'raf. 8 Al-Anfal. 9 At-Taubah. 10 Yunus. 11 Hud. 12 Yusuf. 13 Ar-Ra'd. 14 Ibrahim. 15 Al-Hijr. 16 An-Nahl. 17 Al-Isra. 18 Al-Kahfi. 19 Maryam. 20 Thaha. Jangankan ngapal isi suratnya, nomor surat aja tidak hafal. Makanya nangis Nabi. Harusnya ini hadis Al-Furqan 25:30 itu harusnya masuk di Bukhari Muslim. Wa qala Rasul. Saya tanya sama kawan-kawan, "Cemana argumentasinya?" Ini kan banyak akademisi. Bagaimana kita bisa berargumentasi bahwasannya yang di situ kalau baca terjemah ditulisnya dan Nabi Rasul dalam kurung Muhammad berkata. Dari mana kasih saya argumentasinya kalau itu betul-betul Muhammad? Kalau tidak paham bahasa Arab, tidak akan ngerti si ayat itu. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu. Ternyata ada password di situ. Passwordnya adalah hadzal Quran. Kalau di Al-Baqarah dzalikal kitabu.
Tapi di Al-Furqan 2530 ini Hadzal Quran. 2012 saya pulang ke Pontianak dalam kondisi minus, banyak utang, banyak masalah. Ayat inilah yang nampar saya. Ayat inilah yang bikin saya akhirnya saya harus berusaha sekuat tenaga untuk balik lagi ke sini. Ini yang bikin hidup saya hancur. Ini yang bikin hidup saya babak belur. Ini yang bikin hidup saya tidak marah. Saya tidak nuduh antum, tapi mau ngasih tahu aja. Lihat bukti konkret. Nggak usah dulu cerita ngapalkan 30 juz 30, hanya ngapalkan nomor surat 1 sampai 20. Nggak hafal kita. Wisata kuliner di Kota Makassar nih, saya kira tuh hafal lebih dari 20 titik. Apakah cuma saja hidup kita ini? Cuma untuk isi ini aja. Palu basah, coto, dan seterusnya. Itu aja. Itu yang saya tanya ke diri saya. Apa jadi hidup aku ini harusnya? Cuma kan aku jalan. Dan ini tangisan Rasul. Dan dicatat Allah di mana-mana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hadis bidang Yusuf Ar-Razi. Tapi kenapa qala Rasul masuk di Quran? Kalau kul, katakanlah, itu fi'il amr, perintah. Allah suruh Nabi Muhammad mengatakan kalimat itu. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Jelas. Katakanlah wahai Muhammad. Ini qala Muhammad. Qala Rasul. Kita katanya mayoritas Islam, lebih dari 60% kata risetnya. Walaupun risetnya itu kita tidak tahu benar atau salah, tapi sepertinya sedang ditutupi. Lebih dari 60% tidak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran dengan fasih, coba aja lihat waktu sholat maghrib dan isya. Siapa yang mau jadi imam? Dengarkan kalau antum sholat lagi di mall. Pernah ke mall? Gimana kualitas baca Quran yang jadi imam di situ? Antum tahu bacaannya? Masing-masing nunjuk. Apa aja Pak? Apa aja Pak? Ditengok siapa yang kira-kira penampilannya paling soleh. Begitu ada yang tak sengaja pakai gamis. Maka saya pertama kali datang ke sini pakai sandal, pakai celana jeans hitam, pakai kaos, pakai topi. Alhamdulillah saya tidak paham bahasanya, tapi diterjemahkan sama Kiai Syahid. Ustadz apa itu? Astagfirullah. Ustadz apa itu? Pakai celana jeans, pakai sandal. Dari awal saya memulai dakwah, saya pengen nyampaikan sama umat ini, kalian jangan pernah tertipu sama penampilan. Tahu nggak, dukun-dukun itu lebih ustadz pakaiannya daripada ustadz. Kenapa disebut orang pintar? Betul itu. Sampai kapan ayah bunda kita menilai sesuatu dari penampilan? Saya datang pulang khutbah Jumat, selesai khutbah Ustaz, di satu tempat. Saya duduk gini, lagi ngadap ke situ. Di tengah-tengah situ ada sekelompok pengurus masjid yang sedang menghitung uang kota amal. Ada nenek-nenek masuk dari pintu situ. Pakai itu, saya tulis di buku saya Mustahil Miskin. Nenek itu pakai kain jarik, kain batik Jawa gitu. Lalu pengurus di sini kayak kirim kode. Karena dia pakai baju yang mohon maaf lusuh, penampilannya sangat sederhana.
lalu kirim kode seperti ini. Paham arti kodenya? Jangan masuk, kami lagi ngitung duit. Kalau lihat penampilan, itu penampilannya orang minta-minta. Tapi ibu ini masuk aja ke tengah. Mata saya ngelihat langsung, ini kejadian 2012. Jalan dia ke tengah. Sampai di tengah, dia tidak ngomong apa-apa. Dia ngambil sesuatu dari jaritnya, ternyata amplop yang merah biru itu. Lalu dia letakkan uangnya, amplopnya itu ke tengah-tengah itu, sambil balik badan lalu pergi. Itu pengurus masjid. Jangankan bicara, ngangkat kepala aja nggak berani. Hai orang-orang mukmin, hai orang-orang beriman, sampai kapan matamu hanya ditipu sama penampilan? Kayak gini maunya Ustadz tuh, harus kayak gini. Siapa yang mau dakwain anak-anak muda itu di tepi jalan? Siapa yang mau merangkul mereka? Saya tadi malam ke CPI, Center Point of. Anak-anak muda kita pakai jilbab dirangkul-rangkul sama laki-laki buaya darat tuh. Hamil mereka di luar nikah, nangis kau bapaknya. Ngerokok mereka, pakai jilbab. Saya bukan taklian tadi malam, setengah satu malam. Mana bapaknya, mana mamaknya, mana Bu Haji, mana Pak Haji? Yang katanya kau paling masjid, kau paling islami, mana? Ternyata kesalahan fatalnya dari mulai kita sampai ke bawah-bawah, ninggalin Quran. Sedih betul tadi malam. Syahid cerita macam-macam, pikiran saya kemana-mana. Ya Allah sedihnya, ini anak-anak siapa yang merangkul? Ini anak-anak muda siapa yang mau nemani mereka? Nunjuk muka mereka, mencaci maki mereka, mengatakan mereka neraka jahanam. Menyelesaikan masalah? Tidak. Datanglah ke mereka. Dek sayang, kenapa nongkrong di sini nak? Saya pernah tanya, kenapa kalian tidak ke masjid? Kenapa kalian tidak balik jam segini? Bosan kami bang, karena saya pakai celana jeans, pakai kaos, pakai topi, jadi manggilnya abang. Bosan kami bang, di rumah kena marah terus. Sekali bikin salah diungkit-ungkit sepanjang masa. Kami berbuat baik satu tidak pernah diapresiasi. Daripada berkelahi bang di rumah, mendingan kami cari kawan yang happy di sini. Angkat-angkat motor, diinjak-injak jok belakangnya. Tidak ada yang tepuk tangan, jatuh, selesai, ketemu pindah alam. Angkat-angkat bendera, gambarnya tengkorak. Apa yang mereka cari? Eksistensi juga, nyari apresiasi. Mereka tidak berani datang ke masjid mungkin, karena semua orang memandang mereka dengan tatapan sinis. Tato neraka jahanam, kotor. Dan ada yang mau ngerangkul. Ya udah saya bilang, saya baru bisa mulai sedikit. Ada enggak orang-orang yang pernah salah tapi pengen soleh di sini? Ada? Ada yang pernah bikin maksiat lalu pengen taat? Ada? Ada orang kotor yang pengen bersihkan dirinya? Ada? Itulah awalnya kenapa bikin paskas. Saya bilang daripada saya ngutuk kegelapan ini, saya coba bawa cahaya. Dikit-dikit aja, bang, saya belum sholat Ustaz. Tidak apa-apa, abang mau tidak mikul beras? Kita ketemu mana yatim ya Allah. Ada satu kawan full tato. Lihat dia, dengarkan cerita. Jangan pernah nilai orang dari penampilan luar. Anak motor Ustaz, full tato. Saya ajak ngantar beras ke satu daerah yang jalannya tuh cuma selebar ini aja, lebih kecil dari meja ini Ustaz, setengah meja ini jalannya. Semen, kalau kami injakkan kaki jatuh. Masuk dalam hutan tengah-tengah kelapa sawit dan lain-lain. Tidak ada sinyal sama sekali. Sampai di satu pondok pesantren,
kiainya duduk di dalam. Tidak ada sinyal, tidak bisa ngupload instastory, "Hai guys," itu tidak bisa. Di Kalimantan, pedalaman hutan Kalimantan. Begitu di dalam, saya bilang, "Pak Kiai, ini teman-teman anak-anak motor, mereka ini baru belajar agama. Doakan Pak Kiai, adik-adik ini, abang-abang ini, semoga Allah istiqomahkan." "Oh amin, amin Pak Kiai, terima kasih sudah mau datang ke dalam hutan ke pondok saya," gitulah kayak. Dipanggilnya santri-santrinya anak-anak kecil yang pakai baju putih-putih, dipanggil, "Nah sini sayang, ini salam sama abang-abang." Saya bilang, "Ini abang-abang Pak Kiai ngantarkan beras pakai motornya. Mereka dulu pernah nakal tapi pengen beramal. Mereka pernah salah tapi pengen soleh. Mereka ini orang-orang yang dulu pernah maksiat tapi pengen taat. Sekarang baru belajar ngantar beras Pak ya." Saya bilang, doakan adik-adik ini, abang-abang ini, semoga istiqomah." Salaman, santri itu salaman. Selesai salaman, abang yang penuh tato ini ikut juga salaman sama santri. Tidak lama habis salaman, dia datang meluk saya. Dipeluknya saya, lalu bilang, "Terima kasih Ustaz. Ustaz bawa saya ke tempat ini." Dia bilang, "Ini tangan saya kotor Ustaz. Tangan saya banyak dosa Ustaz. Tangan saya ini hina Ustaz. Tangan saya yang kotor dan hina ini hari ini dicium sama santri anak yatim menghafal Quran. Ustaz tolong bimbing saya mau taubat Ustaz." Allahu Akbar. Mana yang katanya antum ahli akademisi? Mana yang katanya antum hebat dakwah? Ternyata hidayah datang lewat tangan anak kecil. Wasilah salah satu buat kecil. Anak kecil itu, kita yang berpikir ini muhasabah untuk saya. Tadi tepuk meja itu bukan untuk antum, untuk saya. Kau pikir kau hebat, kau pikir kau akademisi, kau pikir kau punya ilmu, kau bisa kasih hidayah. Hidayah itu mutlak milik Allah. Air mata dia, Ustaz, sampai hari ini saya masih ingat. Bisa jadi air mata dia jauh lebih bernilai di mata Allah ketimbang air mata kita. Ini orang hanya wasilah dicium tangannya sama santri, bergetar hatinya lalu bilang, "Bimbing saya mau taubat." Pakai tausiahnya, pakai tablik akbar. Bukan berarti tablik akbarnya salah. Tapi saya pengen ngajak kita semuanya hati-hati, jangan sampai kita mudah tertipu dengan casing. Kita tidak pernah tahu isi hati orang. Anak-anak yang tadi malam nongkrong-nongkrong di Center Point itu, anak-anak itu, saya yakin dan sangat percaya di lubuk hatinya ada imannya. Masih ada keinginannya mau kumpul sama Rasulullah. Kalau boleh jujur, jangan-jangan kita pun dulu kayak gitu juga. Betul enggak? Terus apa yang bikin kita hari ini jadi berhak untuk menjudge orang dan menilai orang lain? Mohon maaf, pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Ada lagi satu laki-laki Ustaz ya. Allah kasih hadiah, Allah berterima kasih kepadanya. Ini laki-laki yang kita pernah dengar pelacur ngasih minumannya. Saya belajar dari Ustaz Farozi, ada seorang laki-laki, hadis Bukhari, memberikan minum seekor anjing. Allah bersyukur kepadanya, berterima kasih padanya dan mengampunkan semua dosa-dosanya. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik, boleh enggak mulai hari ini dan seterusnya, kalau mau melihat orang, jangan lihat pakai kacamata lalat. Lihatlah orang lain dengan kacamata lebah, dengan kacamata ayah, dengan kacamata kasih sayang. Memang kau sudah paham hadis, kau sudah hijrah 2 tahun yang lalu. Emang orang-orang yang di pinggir jalan itu tidak berhak terdapat surga. Kau mau ambil surga itu sendiri. Kau udah yang paling sahih, kau yang udah paling sunnah, kau yang sudah paling surga. Kau orang dalam kah?
Hah? Orang dalam. Maka saya bilang, siap-siap ke SMK hari ini. Saya tidak mau ngedit-ngedit. Tidak siap, pintu banyak, tinggal keluar aja. Dan saya tidak minta fans, tidak cari fans untuk kasih tahu sendiri. Maka saya tidak mau. Saya bilang saya tidak mau diatur-atur. Biarlah saya nentukan jadwal saya sendiri. Kalau masjid yang tempat datang tidak siap, cari tempat sendiri. Di lorong hotel, di jalan itu saya SMK. Apapun yang terjadi. Dari 2012 dengan izin Allah. Selama saya belum dicabut nyawanya, saya akan ngisi SMK ini. Biar satu orang. Apa yang bikin orang sombong? Hajia. Catat baik-baik. Apa? Hajia. Apa yang bikin orang itu sombong? Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain. Ustadz, apa itu? Anak muda apa itu? Siapa mereka itu? Batorul haq wa ghamtun nas. Begitu kira-kira Ustaz. Menolak kebenaran. Apa yang bikin orang menolak kebenaran? Hajia. Apa? Hajia. Catat baik-baik. Apa itu hajia? Harta. Kenapa tidak mau dengar nasihat? Yang ngasih nasihat miskin. Mobilnya lebih jelek daripada mobilku. Sejak kapan terima nasihat harus lihat mobil dulu? Maka saya marah tanda kutip. Saya bilang, oh begini cara mereka ngelihat. Oke kalau gitu. Saya masuk ke klub mobil, pakai Pajero, DM tidak pernah dibalas. Datang pakai Rubicon, baru cium tangan bolak-balik. Oh yang dihormati Rubicon ya. Kau ambil lah kaleng ini. Di Munzalan itu ada mobil Rubicon, kita kasih stiker Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanya Syekh Farozi, udah naik beliau. Saya bilang ini mobil jenazah Ustaz. Yang naik mati, yang nengok mati, yang nanya pun mati saya bilang. Ada Alphard kita 3 di sana. Velfire 1, Alphard 3. Semua wakaf, tempel innalillahi wa inna ilaihi. Dan semuanya cash, lunas, tidak ada kredit, tidak ada cicil. Ngasih tahu ada Harley Davidson. Saya sebutkan barang-barang merek ini supaya ngasih tahu aja. Benda-benda gitu tuh tidak ada nilainya. X-Max waktu rombongan Bulukumba datang, saya pinjam punya Pak Haji Karti. Baca doa Bismillah ya Allah, semoga Allah izinkan motor-motor begini ini ada. Sekali datang 3 X-Max di Munzalan sekarang. Jadi memang induknya dari Bulukumba, numpang parkir di Munzalan, foto-foto di depan, pulang Bulukumba, datang X-Max. Mau ngasih tahu aja, harta itu jangan simpan di hati, simpan di garasi aja. Semahal-mahalnya sendal, saya ada sendal yang harganya sampai 17 juta. Mereknya Rick Owen, brand Amerika. Saya bingung, gimana cara menikmati sendal 17 juta? Di kaki juga ujung-ujungnya. Ada orang yang pakai Mercedes G-Class 8 miliar harga mobilnya. Pakai sarung, pakai kaos, pakai kemeja, dipakai untuk ke masjid khidmat sama ulama. Mohon maaf kalau dia pakai Avanza sombong. La ilaha illallah. G-Class 8 miliar bisa beli berapa Avanza? Hah? Sorry ya yang punya Avanza. Jangan baper. Saya mau ngasih tahu ada orang punya Mercedes G-Class, Rolls Royce 25 miliar, tiap subuh ke masjid. Rolls Royce 25 miliar sudah naik saya mobilnya. Sudah ditumpangkan sama beliau, Pak ini mobil tidak sembarangan orang naik Pak. Tapi Bapak nyuruh Ustadz naik di sini. Berapa harga mobil nih? 25 M. Tapi yang punya ke masjid. Maka kalau ada motor jelek kredit, tidak pernah ke masjid. Ilaha illallah, cari mati. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita
SMS. Sudah miskin sombong. Sudah miskin hasad. Sudah miskin dengki. Kok Ustadz ngegas? Hari ini balik saya. Gaspol, Ustadz, gaspol. Masih mau dengar enggak? Hah? Masih mau dengar? Masih mau ketipu sama harta? Iya ke? Miskin sombong. Ada saudara saya dengan izin Allah punya Ferrari, 2 Ferrarinya. 1 Ferrari 3 miliar, 4 miliar, sampai punya 2. Dijualnya Ferrarinya 8 laku 6 miliar, dibagikan Ramadan kemarin. Dia bagikan uang 8 miliar, 55.000 paket dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kau baru sedekah 100.000 minta sebut namanya. Astagfirullah. Ada kan? Di mana tuh? Daerah apa gitu? Bapak Fulan, almarhum ini, minta sebutkan nama. Dia berkali-kali tidak mau disebut namanya. Pak, saya bilang, Pak dokter, dimension dia. Jangan jangan. Saya hitung-hitung 55.000 paket dikali 150.000. Dia habis duit kemarin untuk bagi paketnya aja 8 miliar, jual 1 Ferrari. Mobilnya berapa? 200. Ke masjid 5 waktu. Tepuk sebelahnya. Oi. Apa yang bikin kau tidak mau ke masjid? Udah punya mobil 200 dah. Jangan sampai SMS. Sudah miskin sombong. Sakit enggak nih? Sakit. Maka saya bilang besok materinya siap-siap. Jadi kalau punya emas setengah gini, ya jangan sombong lah. Ada saudara saya punya toko emas 20 toko emas dia. Berapa kilo tuh? Kalau dia berjalan, umpang timpa emas. Tawaduknya luar biasa, Masya Allah. Khidmatnya kalau ada guru datang, ustadz datang, dijamu makan. Monggo ustadz, monggo. Bos emas, bukan beli emas. Paham? Di atas langit masih ada langit. Kau kira kau udah kaya ke? Fir'aun tuh dibilang sama Allah kan? Korun dibilang sama Allah. Tahu nggak kau Korun? Ada orang yang lebih kaya dan lebih banyak mengumpulkan harta daripada kau Korun. Tapi Allah tidak sebut siapa orang. Di surah Al-Qasas itu, asyaddu minhum quwwah wa aktsaru jam'an. Lebih kuat daripada Korun dan lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi flexing hari ini yang katanya ngaku-ngaku sultan, tak ada apa-apanya dibanding Korun. Gelasnya jam emas. Saya tengok gelas orang hari ini masih kaca semua. Rumahnya dicat-cat emas, bukan emas betulan. Korun gelasnya emas, singgasananya emas, tenggelam, ditenggelamkan Allah, hilang. Baru satu, H. Apa H? Nah, yang sisanya saya sambung bulan depan insyaallah. Nengok muka antum udah gelisah kayak gini. Tak kuat kayaknya nerima materi saya ini. Masih mau lanjut tak? Benar ke? Gimana ya? Lanjut dulu. Masih ada waktu? Masih. Masih ada waktu? Banyak waktu? Siapkan sabuk pengaman. Mau? Masih mau dengar? Masih mau dengar tak? Saya sih tidak takut, saya tidak cari event soalnya. Bapak mau ngomong Ustaz, apa itu? Mulut-mulut kau, sekati kau lah. Yang kedua, yang bikin orang sombong setelah harta, harta. J, jabatan. Pak, nggak mau noleh. Pak Direktur, iya. Subhanallah. Pak, nggak noleh. Mas,
Pak manajer, ya. Manajer sombong, komisaris utama banyak yang tawadu kok. Ada apa ente nih? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Sayalah mati, tangkap KPK, masuk penjara. Pajang nama besar-besar, foto besar-besar. Belum sempat dia masuk penjara, fotonya sudah diturunkan orang, papan namanya digantikan orang. Ikut saya. Urusan duniamu pasti banyak yang menggantikannya. Urusan akhiratmu ada yang menggantikan. Hari ini kita jadi pejabat, hari ini kita jadi rektor, hari ini kita jadi dosen, hari ini kita jadi pimpinan, kabak, kepala ini, kepala itu, berkepala, tak berkepala. Jangan macam-macam ya. Saya ini kepala seksi mutasi. Datang malaikat maut, dimutasi dia dari dunia ke alam barzakh. Kau yang memutasi, kata Allah. Mau sombong apa? Jabatan sebentar, 5 tahun. Itu pun kalau tidak ketangkap. J, jabatan. I, haji. Apa I? Ilmu. Profesor, doktor, S1, S2. Samsung sekarang sudah S320, S23. Jadi kalau kau sombong dengan S3-mu, Samsung sudah S23 sekarang. Lebih hebat Korea. Oh, kau masih belajar ilmu level rendah. Apa kemarin Ustaz yang dia bilang? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Doa kita Subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallahi bukratan wa asila. Itu katanya bid'ah. Ini yang nonton YouTube-nya baru setengah ini. Semua orang bid'ah, semua orang neraka jahanam, dolalah finnar. Suruh baca Quran belepotan. Ngerasa sudah punya ilmu, maka semua orang dianggap salah dan sesat. Apa yang bikin dia sombong? Ilmu. Kenapa ilmu ini bikin orang mudah sombong? Karena memang Allah yang kasih tahu. Sudah belajar banyak, sudah dapat sanad. Saya ketemu sama orang yang punya sanad banyak, hafal Quran 30 juz. Masya Allah, tabarakallah keilmuannya, wawasannya. Orangnya tawadu luar biasa, banyak sekali depan mata saya. Ilmu sedikit pun tidak bikin dia melayang. Tapi ini mungkin tidak ada di sini. Haji. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum saya pulang, A yang terakhir ini yang tadi dibahas sama Ustaz, dan itu pun jadi ketakutan saya juga. Apa A yang terakhir? Amal soleh. Tuh yang kita tulis di baju-baju. Pasukan amal soleh. Paskas bisa jadi pasukan amal soleh, bisa jadi pasukan amal salah. Paskas bisa jadi pasukan amal soleh, bisa jadi pasukan amal sesat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Mereka kira mereka sudah paling sunnah, mereka kira sudah paling sesuai Quran, mereka kira mereka sudah paling dekat sama Allah. Ternyata mereka di mata Allah yang paling sesat. Ingat kemarin saya bilang, iblis disuruh sujud. Sujud kepada Adam. Kata iblis, tidak mau. Apa bahasa iblisnya tidak mau? Denamelo. Kenapa tidak mau? Kata iblis, aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Iblis lupa harga api dan korek api tidak pernah naik dari dulu. Segitu-segitu aja harga korek api. Harga tanah tiap tahun naik terus. Apalagi daerah yang tadi malam kita berapa 1 meter? 10 juta. Talasa 10 juta semeter. Coba iblis tahu kalau harga tanah segitu. Mungkin tidak jadi sombong sama Adam. Harga korek api berapa? Kenapa kok penciptaan yang jadi barometer kemuliaan? Di khutbatul wada baginda Rasulullah mengatakan orang Arab belum tentu lebih mulia daripada yang non Arab. Kalau kita mau turunkan ke bawah, kebanggaanmu atas suku Bugis, suku Melayu, suku Madura, suku-suku tidak jadi barometer kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan itu cemana menilainya? Bisa pakai gamis. Kalau gamis yang jadi barometer kemuliaan, itu Abu Jahal, Abu Lahab pakai gamis juga. Kalau bahasa Arab yang jadi barometer, dia bisa bahasa Arab, jazakallah, jazakillah, al-afu. Dia enggak bayar utang juga, al-afu juga ngomongnya. Ustaz Afwan. Apa Ustaz Afwan nih? Pinjam duit. Pakai bahasa Arab. Abu Lahab, Abu Jahal lebih fasih bahasa Arabnya. Abang kakak bangun, wake up. Jangan lihat orang dari penampilannya. Pakai mukena lebar-lebar. Masya Allah syar'inya, kota amal masjid hilang. Masuk dalam mukena. Tertangkap CCTV. Betato neraka jahanam. Belum selesai bacanya, jagal. Garam bang ini. Pas dibuka, jagalah kebersihan. Waktu dulu dia bagian bersih-bersih kota, Ustaz. Jadi di punya tato. Sekarang dia sudah hijrah, sudah taubat dia. Tapi tulisannya masih jagal. Kalau ketemu orang tuh jagal. Pas dibuka, jagalah kebersihan. Sampai kapan mau lihat orang pakai penampilannya? Setiap orang beda-beda levelnya. Ada yang ditumbangkan Allah gara-gara harta. Baru ujian harta udah tidak lulus. Ujian ilmu tidak lulus. Yang paling tinggi ujiannya, ujian amal soleh, ujian hati. Makanya nanti yang bisa ketemu Allah di surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 hanya yang qalbun salim, bukan yang paling banyak emas. Pak, tidak mau noleh. Pak Haji, iya. Sejak kapan haji itu jadi barometer kemuliaan? Ada kan di satu daerah itu katanya kalau tidak ada hajinya itu tidak dihormati dia. Pernah dengar Abu Bakar As-Siddiq? Pernah dengar? Umar bin Khattab pernah dengar? Ada haji Abu Bakar As-Siddiq? Ada bang? Ada haji Umar bin Khattab. Terus kenapa kau minta dipanggil haji? Terus yang sudah umroh, Pak Umroh gitu.
Antum tidak setuju tidak apa-apa, saya tidak paksa antum untuk setuju dengan pendapat saya. Tidak enak materi kayak gini, sakit, nyesal saya datang ke masjid. Tapi kalau hati antum lembut, antum buka cermin lebar-lebar, insya Allah akan bisa terima yang namanya kebenaran. Yang kita cari hari ini, kebenaran atau pembenaran? Apa yang mau kita cari, ayo? Cari kebenaran atau cari pembenaran? Boleh setuju, boleh enggak. Pulang umroh harusnya ada cermin besar. Aku nih pulang dari tanah suci, harus ditambah baik, tambah taat, bukan tambah sombong. Tapi boleh setuju, boleh enggak. Tambah ilmu S1, S2, S3, tambah muhasabah. Astagfirullahaladzim, ilmuku nanti dihisab sama Allah. Apa yang sudah aku sampaikan, apa yang sudah aku praktekkan dengan apa yang sudah aku pelajari. Hartaku ini jadi ajang muhasabah, mana yang aku sedekahkan? Jawab pertanyaan saya. Allah tahu enggak kita tak punya duit tapi pengen sedekah? Tahu enggak? Tahu enggak? Jawab lagi pertanyaan saya. Tahu enggak Allah kalau kita tuh punya sertifikat banyak, punya gelang emas banyak, punya mobil banyak, punya tanah banyak, tapi pura-pura tak punya duit? Kau tumpuklah sertifikat tuh. Kau kasih sedekah untuk pondok tahfiz, harta sisa-sisamu. Ustaz, saya mau wakafkan tanah. Entah di mana tanahnya, Ustaz. Ngapa Bapak wakafkan? Karena saya tidak tahu di mana tanahnya, itulah saya wakafkan. Kau kasihlah yang sisa-sisa untuk Allah itu, maka kau jadi hamba sisa di mata Allah. Tidak usah didengarkan kalimat ini, tersinggung. Kau kasih emas-emas sisa itu, kau kasih tanah-tanah sisa itu. Semoga tidak ada apa-apa anaknya ya. Itu bukan marah dengan ini, kaget anaknya lagi mungkin main air. Allah tahu kita punya uang tapi kita pura-pura tidak punya uang. Saya tidak nakut-nakutkan, cuma mau ngasih tahu aja, Allah punya sejuta cara untuk merampoknya. Apa yang kau berikan untuk Allah dan Rasulnya sisa, maka jangan heran kalau kau pun dapat yang sisa. Kau beri yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya, Allah kasih kau yang terbaik, insya Allah. Tidak punya harta, masih punya tenaga. Ada yang ngantar beras seminggu sekali, ada yang ngantar beras sebulan sekali, ada yang ngantar berasnya setahun sekali, ada yang ngantarnya pas Ustadz datang aja, pas Ayaman datang dia baru datang, pas kas event namanya. Nanti sibuk bafoto. Mikul beras tidak ada di grup, oke, OTW. Gimana di grup? OTW, entah kemana OTW-nya. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Bukan saya tidak tahu. Kelakuan kita tuh. Halal bihalal paskas, dress code. Pakai jilbab ini ketemu ustaz. Nanti sore ke bandara sebentar, sore ke bandara beda lagi jilbabnya. Coba jilbab tuh belikan beras, lah berapa ton nambah? Tonas tidak nambah, dress code aja yang nambah. Bukan di sini. Tak usah tersinggung. Udah lama mati orangnya, apa? Antum baru dengar materi kayak gini, enak kan? Hah?
Enak dengar materi kayak gini? Masa? Antum kan kaya, gak tersinggung ya? Antum kan pintar, gak tersinggung? Antum kan lebih hebat, punya pengaruh katanya. Ustadznya antum gak kenal, baru ketemu sekali udah dimarah-marahin. Siapa ustadz itu? Tapi saya pengen ngajak, ayo lihat ke dalam. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Iblis punya sejuta jebakan untuk kita. Ada jebakan harta, jebakan jabatan, apalagi jebakan ilmu dan amal soleh. Allahu Akbar. Di kampung ini tidak ada yang tahajud. Cuma aku yang masuk surga kayaknya. Tidak ada yang menumbuhkan sunnah ini. Cuma saya aja yang hidupkan sunnah ini. Yang tidak pakai janggut itu neraka jahanam. Iya ke? Udah coba berbagai macam minyak jelantah, minyak apa, tidak tumbuh-tumbuh memang. Sekali tumbuh satu. Tajam sekali kiai, menusuk dari ubun-ubun sampai telapak kaki. Mohon maaf, sengaja. Masalah celana Ustaz, ada gak? Tahu kan tuh? Masalah celana tak celana. Saya sedang tidak mentertawakan dan sedang tidak memperdebatkan syariat. Tapi saya mau ngasih tahu, gara-gara itu kita memandang orang lain jadi hina, kayak najis tralala gitu. Nggak berhak ke saudara kita tuh kita ajak ngobrol baik-baik. Berhak gak dia datang ke masjid kita? Ada orang bilang, Ustaz kami ini Ustaz belum soleh Ustaz. Boleh ke masuk masjid, masuk Islam? Ya boleh, saya bilang. Ayo, ikut saya. Mulai hari ini dan seterusnya kita belajar sama-sama melihat dengan kacamata lebah, kacamata ayah, ngelihat dengan kasih sayang, melihat orang dengan senyuman, melihat orang lain sebagai saudara. Saatnya merangkul, bukan memukul. Saatnya bersanding, bukan bersaing. Saatnya berkolaborasi, bukan berkompetisi. Karena engkau saudara. S3. Ustaz Farozi kemarin, kita semua harus sampai S3. Apapun latar belakangmu, siapapun engkau di masa lalu, kita adalah S3. Apa S3? Oke? Siap? Kalau nanti ketemu sama anak-anak di tepi jalan yang di center point itu, yang ngangkat-ngangkat motor itu, neraka jahanam atau bawakan makanan? Sini dek, kumpul sama kakak dek, kumpul sama abang dek. Ada masalah apa nak? Ada masalah apa sayang? Boleh kita ngobrol. Sini minum kopi dulu sebentar. Ngobrol cerita, ternyata dia broken home, bapak ibunya cerai. Mamanya pukul dia, bapaknya pun pukul dia. Tidak berani ngelawan, cari pelampiasan, akhirnya cari eksistensi di luar, jadi kepala preman. Kenapa masjid harus ramah anak muda, ramah musafir, anak-anak motor kita akomodir. Mereka habis duitnya itu untuk modif motor, beli baut aja puluh-puluh juta, beli apa Ji? Knalpot, apa shockbreaker. Shock itu mereknya Ohlin 24 juta. Knalpot termik noni belasan juta. Itu kalau jadi kambing kurban, sapi kurban, dapat berapa itu satu modif motor?
Anda ada yang ngerangkul mereka, ada yang ngawal mereka, habis duitnya untuk modif Ustaz. Kita rangkul mereka Ustaz. Datang ke anak motor, ayo riding. Sebelum riding baca doa dulu. Sebelum riding ayo sedekah di tempat. Tadinya box motornya Ustaz, teman-teman Harley itu Ustaz, isi boxnya itu minuman semua Ustaz. Dengan izin Allah saya bilang, mau enggak selamat? Sebelum, kan saya tidak sebutkan hadisnya, saya bilang kalau mau selamat, saya bilang sedekah dulu di awal, berbagi, nanti di perjalanan selamat. Teman-teman naik motor mau selamat kan? Mau Ustaz. Nah caranya sedekah. Nanti uangnya untuk apa Ustaz? Uangnya kita belikan Quran, kita belikan mukennah, saya bilang kita belikan Iqra. Nanti sambil antum riding di box-box motor itu isi Quran, isi mukennah, isi barang-barang, mampir ke masjid, sedekah. Wah bagus Ustaz. Akhirnya ganti minuman keras jadi Iqra, ganti minuman keras jadi sarung. Mereka mampir numpang sholat di masjid, ninggalin Quran 10 mushaf, ninggalin buku Iqra 15 mushaf, ninggalin mukena untuk ibu-ibu 15 mukena. Duit patungan tadi habis sepanjang perjalanan. Sampai ke tujuan mereka ninggalkan amal jariah. Saya tanya sama ketua klub motornya, gimana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, sudah jarang kecelakaan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Baginda Rasulullah yang mengatakan. Betul Ustaz. Saya enak sekarang tinggal nanya Ustaz. Ada guru saya. Maka saya datang dari Pontianak. Saya datang dari Pontianak. Ketemu sama Ustaz Farozi, belajar, ngambil ilmunya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa lembut hati. Penutup, kalau ditarik balik lagi tadi ke ayat ini, abang kakak, saya pun selalu muhasabah dan merenung itu. Bukan kita yang tidak sempat baca Quran. Apa? Kita yang bukan kita yang tidak sempat. Jangan-jangan Al-Quran yang tidak mau dibaca sama kita. Bukan kita yang tidak mau ke masjid, tapi masjid yang tidak sudi didatangi oleh tubuh kita. Bukan kita tidak mau sedekah, bukan kita tidak mau wakaf, bukan kita tidak mau zakat. Harta kita kotor, harta kita haram, maka Allah bilang tidak usah ini untuk sedekah, untuk maksiat aja. Allah tidak izinkan duit itu bergeser untuk amal soleh. Bukan ilmunya tidak bermanfaat, tapi ilmunya tidak bikin dekat sama Allah. Maka Allah bilang, dengan ilmumu kau dilaknat nanti di akhirat. Dengan ilmumu kau jadi sombong, kau pamerkanlah kepintaranmu. Saya sudah cerita kemarin kan, teman saya di salah satu kota itu dokter pintar, terkenal, Allah kasih kanker otak, hilang semua ingatannya. Jangankan yang di depan mata, diri sendiri dia tidak kenal siapa. Ada orang yang bangga dengan amal solehnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, jarak antara dia dengan surga tinggal sehasta, kata Allah. Kata Rasulullah, tinggal segini. Saking dekatnya sama surga. Lalu dia beramal dengan satu amalan ahli neraka, hatta yadkhuluha, langsung masuk neraka. Padahal jaraknya dengan surga zira, dekat sekali. Hai orang-orang yang hari ini sudah rajin tahajud, sudah rajin duha, sudah rajin ke majelis taklim, sudah rajin umrah, tiap minggu umrah. Saking rajinnya. Ada yang sudah dekat dengan neraka surga, segini jaraknya masuk neraka, satu amalannya. Tapi ada orang, kata Rasulullah, yang jaraknya antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Saking dekatnya orang ini dengan neraka dan banyak sekali maksiat-maksiatnya, maka jaraknya dengan neraka sangat dekat. Lalu dia beramal satu amalan ahli surga, hatta yadkhuluha. Lalu orang ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang sudah dekat surga masuk neraka, yang dekat neraka masuk surga.
Itu yang tadi disampaikan Ustaz, hari itu hak milik Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Abang kakak pernah lihat lomba lari? Pernah lihat lomba lari? Ada peserta lomba, ada orang yang di tribun. Kita semua ini yang bicara juga, itu adalah peserta lomba. Berawal dari garis start yang sama dan akan finish di garis kematian. Kita sama-sama peserta lomba, fokus sama garis finish, cari bekal mati. Ngapain nilai penonton lain atau nilai pelari lain? Itu larinya kurang kenceng, itu larinya kurang ini. Sibuk nilai orang. Kau sendiri sedang dinilai sama yang maha. Setuju gak kalau mulai hari ini kita fokus dan sibuk mencari bekal untuk mati kita? Hah? Nyari saudara-saudara yang mau diajak juga sama-sama ke surga. Setuju? Memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Tidak mau ngasih yang sisa-sisa. Lan tanalul birra kata Allah, hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau kau jadi hamba, menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikanmu sebagai hamba prioritas. Tapi kalau kau jadikan Allah sebagai sampingan, jangan kaget kalau engkau jadi hamba sampingan. Oke? Siap? Mau ikut boleh, enggak masalah. Saran saya apa? Diskusikan dulu materi saya. Besok dah mau kiamat baru dieksekusi. Analisa dulu, ya, Pak Dokter. Analisa dulu, hipotesa dulu, diskusikan dulu, bikin seminar bila perlu. Benar enggak materi itu? Nanti sudah besok mau kiamat, baru action. Tidak usah langsung action. Ya, tunda aja terus kebaikan itu. Simpan aja semua ilmu itu, rekam semua di handphone. Tahbila eksekusinya. Karena iblis yang pintar itu tidak akan nyuruh, jangan sholat, jangan ngantar beras, jangan sedekah, jangan wakaf. Itu iblis kroco, culun iblisnya. Iblis yang profesional bilang nanti aja. Tepuk sebelahnya, nanti aja. Sini nanti pi. Hah? Sini nanti pi. Nanti pi. Nanti pi. Apa iblis bilang apa? Nanti pi. Kapan wakafnya? Nanti pi. Kapan sedekahnya? Nanti pi. Kapan beramal solehnya? Nanti pi. Kapan suksesnya? Kata Allah, nanti pi. Kapan sembuhnya? Nanti pi. Kapan lunas hutangnya? Nanti pi. Karena kau suka menunda kebaikan, aku tunda pertolongan. Dengar gak nih? Kedengaran? Jelas? Sakit? Hah? Maaf ya. Mudah-mudahan ada tangan yang bisa menepuk kepala sendiri lalu mengatakan astagfirullahaladzim, itu saya. Siapa Hajia tadi itu? Saya. Siapa dia? Saya. Siapa orangnya? Saya. Siapa? Saya. Tadi udah disebutkan sama Ustaz. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani, dan seterusnya. Kaulah bulan, kaulah bintang. Apa? Kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kaulah aku berutang. Ayo, SOSKS. SOSKS. Baru nih Ustaz. Ustaz belum catat, belum dapat sanadnya. Di Pontianak kemarin TMBA. Ini Ustaz 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu kalau disederhanakan bahasanya SOSKS.